ya. Kemudian saya mengerti dan belajar bahwa lagu ini itu awalnya bentuknya puisi ya, bentuknya kalimat puisi seperti itu. Kemudian lagu ini menjadi puisi itu menjadi lagu setelah dibuat oleh yang namanya Sea. Jadi penulis puisinya adalah wanita, Ibu Miller. Kemudian penulis lagunya adalah Sea. Nah, yang menarik dari penulisan lagu ini, si anak muda yang bernama Sea ini, dia itu sangat suka musik ya, sangat suka musik. Dia berencana mau studi lanjut untuk memperdalam musik. Tetapi karena dia dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dia lulus SMA, dia harus bekerja. Dia bekerja di perusahaan asuransi. Tetapi suatu waktu ada audisi. Nah, audisi ini yang dia idam-idamkan. Dia ingin menjadi seorang penyanyi karena memang suaranya bagus sekali. Nah, akhirnya dia lulus dari audisi itu. Dan dia sudah bermimpi bahwa nanti dia akan menjadi orang yang terkenal dan dia bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi suatu waktu dia diminta ayahnya untuk menyanyi di gereja. Jadi ayahnya itu adalah hamba Tuhan di gereja tersebut. Nah, pada waktu dia duduk di atas piano, dia sedang bingung, lagu apa ya yang akan saya nyanyikan. Terus dia melihat ada secari kertas. Secari kertas itu puisi dari Ibu Miller ini. Ibu Miller ini yang liriknya yang nanti akan saya nyanyikan. Nah, pada waktu dia melihat secari kertas itu, dia membaca lirik puisi dari Ibu Miller ini, dia tersentuh. Dan akhirnya dia di atas piano dia menciptakan lagu ini. Dan setelah dia menyanyikannya itu, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, yang akhirnya dia dengan dukungan dari ibunya, dia memutuskan tidak menjadi penyanyi sekuler, tetapi mau menjadi hamba Tuhan, tetapi secara khusus menjadi penyanyi. Nah, saya percaya Pak Adi punya mungkin bukan secara tidak sengaja mengharapkan saya menyanyi lagu ini, tetapi lagu ini juga sudah menjadi rema buat Pak Adi. Dan pasti saya percaya hamba Tuhan yang memutuskan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu pasti punya banyak cerita di balik itu, bagaimana mereka memutuskan untuk menjadi pelayan Kristus secara utuh. Saya menyanyikan lagu ini dan saya boleh mengundang Ibu F untuk maju ke depan untuk mendampingi saya di bagian refrainnya ya Bu ya. Habis nanti boleh aku. Iya. Boleh. Saya akan nyanyi dulu, nanti refrainnya Ibu masuk ya. Aku pilih Yesus dan bukan harta, jadi miliknya atas mas permata. Aku pilih Yesus atas dunia.
tahun Komsel JGC di Hut Bapak Abdi Yesaya. Bab cerita mengungkap kata di momen yang sangat berharga dalam sebuah rangkaian ibadah mengandung sejuta makna. Pendeta Togu dalam kesempatan perdana di Komsel JGC menyampaikan firman Allah. Dirangkaikan HUT Bapak Pendeta Abdi Yesaya 14 Oktober 80 tahun bukanlah usia muda. Asam garam kehidupan dilewati, suka duka pelayanan dilalui demi sebuah visi dan misi agar Injil berakar bertumbuh di GKMI. Malam ini jadi saksi. Semua yang hadir di sini di ibadah Komsel kali ini dilaksanakan di keluarga Bapak Abdi. Ada tanya dalam hati, apa resep di balik kunci? Usia 80 dapat dicapai dan terlihat masih gagah berani. Jawab yang akan diberi, dekat dengan Tuhan sudahlah pasti, karena Dialah pengendali dalam perjalanan hidup ini. Komsel JGC adalah sebuah wadah diberi nama keluarga Allah, harus bisa tumbuh bersama dalam setiap ibadah nyata. Mempertahankan Komsel tidak mudah, karena setiap tantangan pasti ada. Saling menopang kunci utama. Takkan pudar semangat di dada. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Abdi Yesaya. HUT perdana Komsel keluarga Allah. Bapak Pendeta Togu akan merangkai bahasa rangkum dalam sebuah doa. Sekali berlayar, 2 pulau dilalui. Sekuat tenaga mendayung, 3 benua terlewati. Sekemampuan merajut baik puisi. Pada akhirnya Pendeta Togu hanya akan mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Tepuk tangan dulu dong. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini adalah malam istimewa bagi kami, di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang Kudus bekerja di persekutuan ini, memberikan kami iluminasi penerangan, pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mendapatkan pewahyuan roh akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan tolong kami semua. Roh Kudus bekerjalah, dan dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala tipu daya si iblis si jahat yang ingin mencoba mendistraksi pikiran, perasaan, hati kami, jiwa kami, roh kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Maka arahkanlah seluruh hati kami dan hidup kami, roh kami kepada kuasa kebenaran firman, dan mampukan kami untuk tunduk dan hormat kepada kuasa firman dan kepada Tuhan yang adalah Allah kami dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan.
saya mau menyaksikan banyak hal malam hari ini. Secara maksudnya begini. Menurut saya memang betul, tidak kebetulan saya diundang malam hari ini di sini. Mengapa saya katakan demikian? Memang kalau kita alignment dengan Tuhan, pasti nanti di sana sini ada cara Tuhan untuk membuat kita menjadi divine appointment, ya, intervention juga ada di situ, connection juga ada di situ. Kalau kita alignment dengan Tuhan. Nah, sebenarnya pada waktu Pak Rudi WA saya untuk melayani di sini, saya sebenarnya sudah agak takut waktu membaca. Karena apa? Saya tahu akan berangkat tanggal 13 sampai tanggal 22 ke Korea. Tapi waktu saya baca tanggal 23 langsung saya bilang yes. Ya. Dan kemudian yang membuat saya juga terharu ialah tadi Pak Iwan Ganius itu merayakan ulang tahun di Plaza Indonesia sama dengan ulang tahunnya si Ci Emily dan juga Ibu Ratna. Tanggal 5, tanggal 12, tanggal 20. Waktu itu Pak Iwan sudah mau merencanakan tanggal 20. Dan langsung saya sambut. Karena dia pikir tanggal 20 nantilah kita buat bersama-sama. Ditentukan tanggal 20. Tanggal 22 hari ini. Dan saya bilang, puji Tuhan. Kalau tanggal 20 dilakukan, saya tidak ikut. Dan saya tidak mendapat hadiah. Hadiahnya apa? Bukan hanya baju. Ada hadiah tadi. Kalau Pak Pendeta Edi dengar itu, dia akan menolong orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan tentang dana pensiun. Dan salah satu orang yang punya kesulitan tentang dana pensiun sejak COVID adalah saya. Dan saya langsung angkat tangan. Saya. Dan nanti dia akan urus ke sinode. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Saya bilang, Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Semua diatur oleh Tuhan. Dan malam hari ini pun, mulai dari lagu bahkan permintaannya Pak Abi, semua Tuhan ingatkan saya akan banyak hal. Pertama, lagu Aku Pilih Yesus itu pertama kali saya dengar ialah waktu orang tua Ibu Dr. Lydia meninggal. Waktu disemayamkan karena waktu itu saya baru bergabung dengan GKMI. Nah, waktu itu, lagu itu dinyanyikan, air mata saya langsung mengalir. Saya membayangkan lagu itu luar biasa ya. Ini mengikut Yesus memang tidak main-main. Maka itu adalah ungkapan. Dan saya bilang ternyata itu adalah lagu kecintaan daripada almarhum Pak Andreas Setiawan. Maka itu lagu itu diputar. Karena kalau nggak salah tulang-tulangnya kan diambil dan disatukan ke mana? San Diego Hills. Kalau tidak salah betul ya. Waktu itu. Maka saya bilang Tuhan terima kasih. Makanya waktu malam hari ini dinyanyikan, saya langsung diingatkan. Pertama sekali saya dengar lagu itu ialah karena saya dulu bukan orang GKMI. Saya adalah gereja lain. Tapi menyatu dengan GKMI. Dan itulah pertama sekali menyentuh hati saya. Dan malam hari ini juga, Pak Abdi bilang sama saya, firman apa yang engkau sampaikan kepada saya hari ini? Saya langsung diingatkan, langsung tak gitu. Waktu kita pertemuan di Colo. Itulah Mazmur 92. Ayat 13 sampai ayat seterusnya, bagian terakhir. Itu adalah pertemuan kami pertama dengan Pak Tulham dan juga Pak Ian Takaria. Pada waktu itu Pak Ian Takaria adalah wajahnya begitu tegang dan saya sendiri pun mengeri lihatnya. Maksudnya dia kan sangat tegas dan sangat berwibawa ya. Jadi saya bagaimana ini? Tapi malam hari ini begitu cair. Nah, saya diberkati waktu itu begini dan ini juga menjadi berkat bagi orang-orang tua kami yang ada di sini. Dikatakan begini, saya baca firman Tuhan ini, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi gambaran tadi, pohon ara itu atau apa itu hanya gambaran kepada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan apa yang dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan saya pikir, apa yang dilakukan oleh Pak Abdi di masa tua, salah satu itu tidak bisa kita lupakan, adalah muria berdoa. Dan saya pikir juga ini adalah pergumulan mereka juga. Secara khusus untuk Ibu Lydia Abdi, bagaimana supaya bisa sampai masa tua dan putih rambut, terus dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Maka tadi saya selalu dikerjain oleh sahabatku ini sahabatku yang luar biasa ya, tentang pensiun, tentang apalah. Pokoknya apa? Saya bilang saya tidak takut pensiun. Kalau saya dipensiunkan dari GKMI tidak menjadi masalah.
Tapi dalam hati saya tidak pernah ada rasa pensiun. Karena saya mau dimelayani dimanapun bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena tadi aku pilih Yesus. Ya toh? Rapnya itu yang membuat saya. Tadi saya pikir sebenarnya waktu Ibu ajak Ibu Ain ke sini, mungkin mereka mau duet, pikir saya. Saya langsung sambut nanti menjadi trio. Tapi ternyata saya, mana duanya, mana tiganya, pikir saya begitu. Akhirnya saya tampilkan suara saya, suara tiga kan begitu. Ya biasalah orang Batak kan. Orang Batak kalau sudah lagu satu langsung ada 2, 3, bahkan 5 pun bisa saya ambil suaranya ya. Nah, seperti itu. Dan saya bersyukur karena pada waktu itulah saya diberikan Tuhan pewahyuan roh tentang firman ini. Yes Tuhan. Orang yang ditanam di bait Allah dikatakan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, pada masa tua pun gemuk dan sehat dan menghasilkan buah. Ada banyak buah. Muria berdoa itu adalah pergumulan daripada Pak Abi. Sunrise Spirit adalah buah doa dan kerinduan dari Pak Abi. Waktu beliau dipensiunkan dari anugerah, ya, walaupun tidak emeritasi, tapi artinya setelah beliau undur dari situ, banyak kerinduannya. Aku masih kuat Tuhan. Bahkan ada satu ayat firman Tuhan, sampai sekarang saya ingat. Ketika beliau sakit. Sebenarnya, saya masih mau melayani atau tidak Tuhan? Tapi ada firman Tuhan. Dari mana itu? Saya baca. Mudah-mudahan ini tidak salah. Tapi menurut saya tidak salah. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati. Betul tidak Pak Abi? Bapak Ibu Saudara, saya ketika mendengarkan kesaksian orang, kadang-kadang Roh Kudus bekerja. Itu namanya pewahyuan roh. Dan itu pek gitu. Itu sebabnya saya tidak lupa. Ada orang bersaksi, bahkan orang mendengarkan firman Tuhan, tanpa pewahyuan roh, orang itu lupa. Tapi sama seperti lagu tadi. Kenapa saya tidak bisa lupa? Pada waktu itulah Roh Kudus bekerja, langsung tek gitu. Yuh, lagu ini luar biasa. Sehingga saya, kalau saya sendiri menyanyi, saya bisa nangis menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu kalau dinyanyikan di dalam roh dan kekuatan roh, dan memang luar biasa. Nah sama, firman Tuhan juga, kalau kita mengerti dengan dengan pimpinan roh, itu berbeda. Dari mana kita tahu? Coba, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berkhotbah dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal 7, di akhir khotbah itu, Matius pasal yang ke-7 ayat 28-29, apa kata orang? Itu khotbah di bukit ya. Apa kata orang? Ayat 28-27 katakan begini. Ya, orang mengatakan begini. Luar biasa ya, dia berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan. Ya, sebab dia berkata-kata, dia mengajar dengan penuh apa? Penuh kuasa. Mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Matius pasal 5 sampai pasal 7 tidak boleh dilepaskan dari Matius pasal yang ketiga ayat 16-17. Karena disitulah dia dipenuhi dengan roh. Walaupun bahwa memang Yesus sejak lahir pun sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada semacam penyataan atau deklarasi di situ, ya. Dan dikatakan waktu dia dibaptiskan penuh dengan turunlah Roh Kudus dan ada penyataan Allah secara langsung. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu pun nanti diulang dalam Matius pasal yang ke-17 waktu konfigurasi. Nah, jadi mengapa kita perlu waktu menyanyikan sebuah lagu, kalau itu adalah berdasarkan pewahyuan roh, itu sangat kuat. Dan mengapa kita ketika kita membaca firman Tuhan, harus dalam pimpinan roh, dan memang kenapa? Karena semua firman Tuhan diwahyukan oleh Roh Kudus. Betul? 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, semua firman Allah, segala tulisan yang dilihatkan Allah itu adalah bermanfaat untuk mengajar, yang mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Semua firman Allah diwahyukan oleh roh. Itu sebabnya pendengar dan juga pengkhotbah harus dipimpin dan dikuasai oleh roh. Orang bisa saja berkhotbah seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa saya katakan demikian? Kira-kira apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keluaran pasal 20. Itu kan dikutip. Jadi Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai seterusnya itu sebenarnya kutipan pengulangan daripada Keluaran pasal 20. Betul? Tapi mengapa orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah ahli dikatakan, waktu mereka mengajar, nothing happen. Tapi waktu Yesus mengulang, karena dia dipimpin dan dikuasai oleh roh. Dan memang saya mau katakan begini, tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tanpa pimpinan atau tanpa penyertaan Roh Kudus. Walaupun dia Allah.
tapi Allah Tritunggal itu sempurna secara sempurna bekerja ya bersama-sama. Mengapa saya katakan demikian? Nanti akan kita lihat. Dalam Matius pasal 12 ayat 28 29 dikatakan, ya, kalau aku mengusir setan, ya, itu berarti apa? Itu berarti kerajaan Allah sudah ada datang kepadamu. Karena apa? Ada roh Allah yang bekerja di situ dikatakan. Aku mengusir setan. Jadi Yesus mengusir setan pun karena roh Allah. Dan nanti akan kita lihat betapa kita pentingnya memang memiliki Roh Kudus. Nah, saya kembali sekali lagi. Jadi, kembali sekali lagi ya. Bayangkan, orang yang mendengarkan firman pun harus mengerti dengan Roh Kudus. Dan orang yang menyampaikan firman pun harus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan 6. Betul ya? 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan 6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan 6. Salah seorang membacakan agak cepat aja. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat, jadi yang menyampaikan juga karena roh, dan yang mendengarkan juga dipimpin oleh roh. Luar biasa. Itu sebabnya, mengapa banyak orang ketika didengarkan khotbah, khotbahnya berapi-api, tapi orang tidak mendapatkan apa-apa. Pertama, ada dua kemungkinan. Orang itu sendiri tidak mau dipimpin oleh roh dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong dia untuk mengerti memahami kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua ialah mungkin pengkhotbahnya sendiri juga hanya mengandalkan otaknya, pikirannya, kemampuannya, pengetahuannya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Paulus sendiri pun seorang yang pintar, murid daripada Gamaliel. Dia tidak pernah berkata, aku menyampaikan karena kepintaranku. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Ya, pasal 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan Iya. dan kekuatan roh. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, kesaksiannya, khotbahnya pun semua apa? Disampaikan oleh keyakinan akan Roh Kudus. Jadi artinya begini, bagaimana seseorang bisa menyampaikan? Seperti saya, selalu memohon Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Saya sendiri pun saya waktu melihat Bapak Ibu semua tadi, dan saya tahu ada di sini. Loh, nah bagaimana saya mau mengkhotbahi Pak Abdi? Bukankah Pak Abdi menjadi orang tua saya yang selalu membawa saya? Jujur saya katakan, berkat Allah luar biasa. Pertama sekali yang dekat dengan saya, yang menerima saya di GKMI adalah Pak Abdi. Betul. Itu sebabnya saya tidak malu-malu menyebut beliau engkong saya. Engkong Abdi. Ya. Beliaulah yang merangkul saya, beliaulah yang terus memajukan saya. Dan kalau saya bisa menyaksikan apa yang sekarang ingin tentang kebenaran firman Tuhan, juga beliau yang mendorong saya. Ya. Untuk mengikuti ini, ikuti itu semua dan saya ikuti, dan itu membuat saya semakin luar biasa dalam Tuhan. Dan coba Bapak Ibu bayangkan ya. Lihat. Mengapa kita perlu payuhan roh? Lihat ya. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai seterusnya. Sampai 14 dulu. Salah seorang membacakan. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Terus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, terus. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Terus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya dulu adalah orang yang paling terakhir itu. Saya merasa sudah pintar. Saya merasa sudah tahu. Ya, saya persiapan dengan cara saya melakukan ini dengan cara saya pikir sudah hebat. Tapi sebenarnya ketika saya dengan suara yang keras menyampaikan khotbah kepada orang, nothing happen. Karena apa? Saya tidak alignment dengan Tuhan. Sebab ketika saya berkhotbah itu berarti saya menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi bagaimana saya tahu isi hati Tuhan sementara roh Allah tidak berkuasa atas saya? Karena tadi firman Tuhan katakan, siapa yang tahu manusia selain daripada hatinya sendiri? Betul? Dan siapa yang tahu tentang Allah selain daripada roh Allah? Itu sebabnya kita harus betul-betul dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup ini. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 16-17, Paulus sampai berdoa begini. Aku minta supaya Tuhan memberikan kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu jemaat loh. Jemaat Efesus itu kan sudah jemaat. Percaya Tuhan. Tapi Paulus masih berdoa supaya Tuhan memberikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, nanti akan ada Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Maka saya bersyukur Pak Abdi. Ketika Pak Abdi tadi bertanya kepada saya kaget. Apa firman? Tapi Roh Kudus ingatkan saya. Ini dulu firman yang pernah kalian diskusikan di Solo. Saya langsung ingat. Dan itu juga terkait dengan kesaksian bagaimana Ibu Lydia membesarkan Debbie ini. Dengan air susu keledai yang saya masih tidak lupa itu waktu ulang tahunnya Ibu Lydia tuh ya, dengan 2 telur itu, saya sampai betul-betul terharu. Tuhan, saya belum apa-apa dengan orang tuaku ini. Jadi saya tidak akan pernah lupa. Saya selalu berdoa untuk semua. Pak Sayabdi, Pak Soeharto, Pak Tulham Prabu, Pak Ian Takaria, Pak David Srianto, para pensiun ini. Mereka saya melihat, saya tidak apa-apa. Melihat kesetiaan mereka, harta apapun mereka lupakan. Dan itu tadi, salah satu lagu itu. Dan waktu saya melihat Pak Tulham, karena kebetulan saya lama di Palembang, jadi tahu sedikit bahasa Palembang. Jadi kadang-kadang kami bicara dengan bahasa Palembang. Bahasa Semende, bahasa Pesema. Ya, apa dia katanya? Ya, mak itulah mang. Ya, seperti itulah ya, kira-kira. Tapi saya kagum kepada kesetiaan mereka. Nah, maka sebenarnya, bagi kami yang muda-muda ini tidak boleh lupa. Gereja-gereja yang ada sekarang ini menjadi besar karena air mata mereka, karena pergulatan batin mereka. Ya, maka karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu alignment dengan Tuhan. Kalau kita alignment dengan Tuhan, nah ada satu contoh di dalam Alkitab. Mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal 32. Ini adalah bagian yang sangat-sangat inti dari perjalanan spiritualitas sekaligus berkat Tuhan bagi siapa? Yakub. Karena dalam pasal inilah nanti Yakub si penipu itu diubah menjadi seorang pemenang. Betul ya? Tetapi ada 3 hal yang dilakukan. Hanya secara singkat saya sampaikan. Pertama ialah, bayangkan Yakub ini sebenarnya sudah mendapatkan mimpi dalam Kejadian pasal 28. Dan dia sudah mendapatkan mimpi. Tapi nanti secara jelas dia mengalami Tuhan. Itu baru di sini. Kejadian 32 ayat yang ke-20. Kan diulang kan? Diulang lagi kan kata-kata itu. Peniel itu. Di sini aku telah melihat Tuhan. Padahal di sana juga sudah disebutkan Peniel. Tapi di sana hanya lewat mimpi. Saya mau kita juga tidak hanya sekedar angan-angan tentang Tuhan. Tapi kita harus mengalami Tuhan. Amin ya. Kita harus mengalami Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Transformasi itu terjadi seperti yang dialami oleh Yakub. Yang pertama ialah kita harus betul-betul yakin
bahwa Allah beserta dengan kita. Mengapa Yakub didatangi oleh Tuhan dengan tadi ayat 1, lihat ya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu apa? Mahanaim. Mahanaim itu artinya jadi dua perkemahan. Perkemahannya Yakub dan perkemahan Tuhan. Seperti itu gambarannya. Tuhan mau mengatakan begini, kalau aku beserta dengan engkau tidak perlu takut menghadapi Esau. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini seringkali kita menemukan ketakutan-ketakutan mungkin karena masa lalu. Salah satunya, mengapa Yakub takut kepada Esau? Karena masa lalu. Betul? Karena masa lalu. Tapi percayalah, kalau kita sudah alignment dengan Tuhan, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yakinkan diri kita bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Makanya Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Dan luar biasa ini. Bahkan sampai nanti, bahkan sebelumnya pun, nanti juga selanjutnya, dan bahkan sebelumnya, kalau kita perhatikan bagaimana intervensi-intervensi Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan sudah dipilih oleh Tuhan, itu tidak main-main. Abraham, meskipun dia berbohong loh, tapi ada intervensi Tuhan, betul kan? Karena apa? Tuhan bertanggung jawab kepada orang yang dipilihnya dan dipanggilnya. Waktu itu kan Hagar Sarah cantik, maka dia katakan kepada Firaun, katakanlah kepada Firaun bahwa engkau adikku. Menurut saya yang salah adalah Abraham, tapi Tuhan tidak mau membatalkan perjanjiannya dengan cara-cara yang demikian. Maka ada intervensi Tuhan. Betul? Kemudian Ishak juga sama, ada intervensi Tuhan. Nah, ternyata di sini juga sama. Kepada Laban waktu itu dengan kemarahan yang mengejar Yakub, tapi pada malam itu Tuhan berkata, jangan kamu berkata apa-apa tentang dia. Luar biasa. Dan di sini pun datang. Di depan memang ada yang kau takut. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa ketika dia memanggil kita, dia bertanggung jawab. Dia tidak main-main waktu dia memanggil dan memilih kita. Tapi seringkali kita meragukan Tuhan. Tapi di sini Tuhan langsung datang. Karena Tuhan tahu bahwa sebentar lagi, dan dia juga tahu bagaimana perasaan Yakub. Nanti kalau kita perhatikan di situ, bagaimana perasaannya, dia mempunyai strategi macam-macam. Tapi nanti akan yang kedua kita lanjutkan. Tapi di sini Tuhan berkata, dengan malaikat dia datang, dikatakan, bala tentara Allah datang untuk menunjukkan apa? Jangan takut Yakub, aku beserta dengan engkau. Ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat yang ke-24. Betul-betul saya melihat ini sangat takut. Bayangkan, disuruh semua anak, istrinya, semua apanya, dia tinggal di belakang. Betul? Duluan kalian. Wah, ini memang, ya itulah, kadang-kadang pergulatan batin kita itu dalam mengikut Tuhan itu memang betul-betul, memang harus betul-betul kita takluk dan tunduk dan betul-betul percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lihat, ayat 20, saya baca ayat 22 sampai 24. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia apa? Ia menyeberangkan juga segala harta miliknya, lalu ia tinggal. Bayangkan. Aduh, saya bilang ini luar biasa. Ya itulah manusia ya. Selalu dia harusnya sebagai seorang bapak, iya toh? Tidak apa-apa, aku mati. Yang penting kalian selamat. Tapi ini enggak. Disuruhnya anak, istrinya. Karena dia berpikir, bahkan dua kelompok dia buat. Sebab dia pikir begini, nanti kalau kelompok yang satu diserang, kelompok yang lain masih bisa melarikan diri. Inilah pikirannya. Tapi Tuhan patahkan semua itu supaya apa? Supaya dia betul-betul hanya percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok.
Coba ya. Bergulat itu adalah menggambarkan bagaimana perjuangan seorang Yakub yang mungkin berdebu bahkan meneteskan air mata. Bahkan bukan hanya itu, setelah dia tidak bisa memenangkan, Tuhan pun dikatakan apa? Mematahkan pangkal paha ini. Kira-kira kalau pangkal pahanya sudah patah, sudah terpelecok, kira-kira masih bisa lari? Tidak. Dari Esau? Jadi kalau begitu, apa yang Tuhan maksud di sini? Seluruh strategi kita harus memang perlu strategi, tapi kita harus tundukkan di dalam kuasa Tuhan. Ya, strategi boleh, tapi harus kita tundukkan. Kan Yakub ini dengan cara-cara yang luar biasa, toh? Dibagi 2 kelompok, bahkan sebelum dibagi 2 kelompok apa yang dilakukan? Disuruh dulu utusannya kan? Untuk melembutkan hati Esau. Tapi di sini dia bergulat luar biasa untuk menunjukkan perjuangannya. Dia mau mendagangkan dirinya atau tidak. Tapi Tuhan oke, karena engkau masih terus berjuang bahkan tidak, tapi Tuhan langsung patahkan apa? Pangkal pahanya. Dan apa yang terjadi? Dia mau menunjukkan apa? Engkau tidak bisa apa-apa lagi. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita, hal yang pertama, kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan memanggil seseorang, dia tidak main-main. Maka itu sebabnya, ibu-ibu yang terkasih di sini, kita harus pegang firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Sampai masa tuamu dan putih rambutmu, Tuhan menggendongmu. Amin. Ya. Tapi persoalannya, kadang-kadang kita mau menggendong Tuhan, kan begitu ya. Nah, ini Tuhan yang mau menggendong kita. Dan di sini pun, Yakub betul-betul merendahkan hati. Ya, Tuhan mau mengatakan, segala strategimu itu tidak ada apa-apanya. Tapi engkau mengandalkan engkau akan menang. Engkau mengandalkan aku, engkau akan menang. Dan disitulah Yakub, apa yang dilakukan oleh Yakub. Seharusnya Yakub kan akan, apa ya, akan kesal dalam tanda kutip. Loh kok sampai patah paha ini, bagaimana ini? Tapi dikatakan, dia pegang Tuhan sungguh-sungguh, betul? Sebelum engkau memberkati aku, jangan pergi. Wow. Bapak Ibu, jangan lepaskan doa kita. Ya, saya bersyukur Komsel ini ya. Jangan lepaskan doa kita, ketekunan kita. Saya kemarin ke Korea itu, saya semakin mengerti apa sih rahasia gereja Korea ini mengapa bisa begini. Bahkan apa dampak kegerakan rohani yang dialami oleh orang-orang Kristen di Korea. Karena sebenarnya belum terlalu banyak dibanding dengan yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi mengapa bisa demikian? Karena apa? Kalau tidak salah, 1958 setelah selesai perang Korea, kita masih lebih kaya daripada Korea Selatan. Itu urutan kedua. Dari 167 negara pada zaman itu, negara Korea adalah negara termiskin kedua di dunia. Dan kita masih lebih kaya dari mereka. Tapi sekarang, negara Korea dari sekian negara adalah 15 negara terkaya. Dan saya melihat pembangunannya, aduh luar biasa. Ya, sementara gereja juga luar biasa. Kami kemarin dibawa, selain daripada kepada, dulu saya sudah pernah kepada Paul Yonggi ya, jadi saya ketiga kali. Bagaimana cerita sejarah hidupnya dia menjadi seorang pengkhotbah yang hebat itu. Sebenarnya dimulai dari, jadi ketika perang Korea, dia masih kecil. Perang Korea terjadi, ya, dia masih kecil dan kemudian selesai perang Korea, dia sudah mulai remaja dan dia sudah mulai melihat tentang kebenaran kekristenan itu. Dia melihat betapa banyak orang Korea yang sangat menderita, dikatakan. Sakit dan luar biasa. Dan itu foto-fotonya saya lihat bagaimana Paul Yonggi di situ. Aduh ampun. Betapa susahnya dulu mereka ini. Tapi luar biasa. Gerejanya itu sekarang ini dikatakan begini ya, dengan stasiun televisi untuk Korea 90.000 sekali ibadah. Dalam satu minggu itu ya, karena gedungnya itu kan 13.000 sekali ibadah. Semakin diperbesar saya lihat. Ya, tahun 2007 saya lihat ke situ, ya belum sebesar itu. Sekarang semakin besar, ya. Itu dulu
tahun 2007 10.000. Nah sekarang ini waktu 2018-19 saya ke sana, ya 13.000. Nah sekarang ini diperbesar lagi, mungkin sekitar 20.000 sekali ibadah. Ya, hanya di tempatnya. Ya, tapi sekarang udah ada TV-TV, maka dikatakan hampir 900.000 dalam satu minggu itu, hari Minggu itu ibadah. Dengan beberapa kali ibadah ya. Jadi 900.000 semua. Dan saya bilang luar biasa. Dan saya melihat bagaimana dulu ruang doanya itu ya, maksudnya gunung doa yang dibangun. Nah saya juga kemarin itu melihat ada satu bukit dibangun rumah doa, bahkan hamba Tuhan yang mungkin merindukan suara Tuhan datang ke situ. Wah itu megahnya luar biasa. Saya bilang Tuhan, gereja Indonesia bagaimana, kapan seperti ini? Tapi jujur saya katakan, ada foto saya menangis di depan mimbarnya gereja Paul Yonggi ya, gereja Yoido itu. Saya bilang Tuhan, tolonglah gereja kami di Indonesia supaya mengalami kegerakan. Ya, itu doa di hadapan Tuhan. Ya, tapi memang betul. Supaya kita bisa memenangkan dan menjadi orang yang mengalami pembaharuan atau transformasi, tadi ada 3 hal yang kita mengerti. Kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kemudian yang kedua, andalkanlah selalu Tuhan. Jangan mengandalkan strategi. Even, ya strategi itu perlu. Tapi selalu kita utamakan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mari, terus merendahkan hati dan katakan kepada Tuhan, berkati aku. Ya, berkati aku, tolong aku. Jangan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dan akhirnya nanti di ayat selanjutnya terakhir, maka Yakub disebut bukan lagi Yakub, tapi menjadi apa? Israel. Yang mengalami kemenangan karena Allah. Kalau saya sederhanakan. Maka karena itu saya mau supaya kita mengalami transformasi dalam hidup ini. Saya pun selalu berdoa, Tuhan, memang selalu ada ya itulah namanya juga ya saling Ini kan nanti tahun depan kau sudah 60, berarti sudah harus pensiun. Tidak apa-apa secara struktur pensiun. Tapi saya tetap masih punya mimpi. Betul? Ya kalau hanya berdasarkan aturanlah kita melayani Tuhan. Untuk apa kita dipanggil menjadi hamba Tuhan? Saya melihat ini luar biasa ya. Panggilan Tuhan, Kejadian pasal 28 dengan Yakub, itu terus dilakukan oleh Tuhan. Sampai seterusnya. Dan akhirnya lahirlah bangsa Israel. Dulu dia yang menjadi penipu, yang digelari penipu, sekarang adalah sebagai seorang pemenang. Dan saya mau katakan kepada kita, sebenarnya Roma 8 ayat 37 itu juga menjadi bagian kita. Kita lebih daripada seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Jadi kita juga adalah Israel yang baru seperti Yakub, yang memenangkan pertandingan karena Allah. Dan kita dikatakan lebih daripada seorang pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sampai sekarang, saya masih terus berdoa untuk pelayanan saya dan untuk keluarga dan semua. Ya, bahkan saya mengatakan kepada kita juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan orang-orang tua kami di sini. Ada firman Tuhan yang menguatkan saya juga, ya, baru-baru ini saya dapatkan dari teman-teman yang belajar bersama-sama dan pengajar saya. Itulah Amsal 18 ayat 21-22. Apa itu? Mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Betul ya? Amsal 18 ayat 22 atau ayat 21? 22 ya? 22 ya? Ya. Itulah pentingnya pewahyuan roh. Jadi kalau kita tek gitu, langsung tandai. Dan aminkan itu. Karena apa dikatakan? Kalau kita memperkatakan firman itu jadi. Karena itu punya kuasa. Perkataan saya tidak punya kuasa. Tapi ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan. Yes, amin. Saya pasti hidup. Saya pasti begini. Saya pasti begini. Berdasarkan firman. Itu kita klaim. Karena apa? Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 dan 16, 17 secara khusus 17 dikatakan. Allah tidak mungkin berdusta. Apa yang dijanjikannya, apa yang difirmankannya itu pasti iya dan amin. Bilangan pasal yang ke-23 juga, 18-19 berkata, Allah tidak mungkin berdusta, karena Allah bukanlah manusia. Betul? Allah selalu menepati janjinya. Maka kita deklarasikan firman. Sebab ketika kita deklarasikan firman, alam roh yang lain juga dengar. Siapa itu alam roh yang lain?
Iblis juga dengar itu. Maka ketika kita deklarasikan Tuhan itu hebat, dia akan gemetar itu. Mendengarkan itu. Karena apa? Firman itu berkuasa. Ya. Maka itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, apa dikatakan? Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga ada iman di hati. Betul? Dan itu sesuai dengan apa? Iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari selalulah kita dekat dengan Tuhan. Dan selalulah kita betul-betul merendahkan hati kepada Tuhan. Dan selalu katakan, aku haus, aku ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Sebab barang siapa haus akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ya kecuali kalau orang sudah merasa cukup ya berarti tidak mau lagi. Saya sampai sekarang ini banyak hal yang saya haus. Ya. Yesaya 44 ayat 3 itu memberkati saya beberapa waktu yang lalu. Itu juga ada kisahnya. Ya, believe or not. Saya dari Semarang. Waktu itu Pak Abdi tinggal di Semarang. Sebenarnya kami bersama-sama ke sana. Tapi karena Pak Soeharto duluan pulang, saya masih mendampingi Pak Abdi. Akhirnya saya harus berangkat sendiri karena Pak Abdi ada urusan di Semarang. Saya naik kereta. Tiba-tiba, believe or not, Roh Kudus mendorong hati saya. Baca firman Tuhan. Yesaya 41 sampai 45. Saya baca. Dan Tuhan temukanlah Yesaya 44 itu ayat yang ketiga. Ya. Dikatakan aku akan mencurahkan hujan kepada yang haus, ya. Dan aku akan mencurahkan rohku dan berkatku, ya, kepada anak-anakmu dan kepada keturunanmu. Wah, langsung, pek. Amin Tuhan. Saya baca semua, tapi ini firman Tuhan kok beda. Saya sampai di rumah, saya bilang, anakku, saya percaya tanggal 2 awal Juni waktu itu, anak pertama saya. Sudah setahun dia melamar-lamar kerja, tidak kerja. Engkau akan dapat pekerjaan. Believe or not, besoknya ada panggilan. Sekaligus 2, Baf dan Amarta. Tapi karena Amarta duluan dan sudah diiakan, maka Bafnya ditolak. Dan dia kerja. Persis tanggal 2 bulan Juni. Itulah intinya kalau kita mendapatkan pewahyuan roh dari firman. Karena apa? Allah tidak mungkin berdusta. Dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Maka kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, buat Pak Abdi, saya sangat diberkati. Banyak hal pewahyuan roh yang saya dapatkan karena berdasarkan Pak Abdi. Ya, kesaksiannya, apanya, dari satu-satunya tadi, Mazmur 118 ayat yang ke-17 itu. Dia merasa mungkin aku akan mati. Tapi tiba-tiba dia membaca ayat itu dan ayat itu mengatakan, aku tidak akan mati, melainkan hidup. Wah, saya langsung tandain itu. Yes Tuhan, aku juga tidak mau mati Tuhan. Saya kan sudah pasang ring ini. Kami sama-sama, ring 1. Kami paling dekat dengan presiden. Tapi oleh anugerah Tuhan, believe or not, mungkin Pak Abdi masih makan obat. Tapi saya believe or not, setelah saya semakin mengerti tentang kuasa Tuhan, sejak Januari sampai sekarang, 7 macam obat, pagi dan malam. No. Haleluya. Ya, betul. Saya hanya percaya kepada firman. Amin. Amin ya. Karena firman itu hebat, firman itu hidup dan dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Amen. Maju terus Komsel ini. Amen. Dan Tuhan berkatilah orang tua kita Pak Abdi ya. Panjang umur sehat selalu. Marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Oleh anugerah-Mu dan pertolongan-Mu, kami boleh melihat kebaikan Tuhan secara khusus bagi kami yang ada di sini. Yang kurang lebih 1 tahun ya Tuhan, Komsel ini berdiri. Ini dimulai oleh Tuhan. Kami percaya kepadamu, jika Tuhan yang memulai, Engkau juga akan meneruskannya sampai kepada kesempurnaan. Itulah firman-Mu Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian juga kami sangat bersyukur melihat kasih karunia Tuhan bagi hamba-Mu Pak Abdi ya Tuhan. Umur 80 tahun tanggal 14 yang lalu. Kami sangat bersyukur. Ini adalah umur yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami melihat tergenapilah benar firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-16. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh tertanam dalam bait Allah, pada masa tua pun tetap gemuk, sehat, segar, bahkan terus menghasilkan buah. Dan itu sudah kami melihat. Itu bukan hanya teori, tapi itu adalah ya dan amin.
kami sudah melihat, dialami, dirasakan, bahkan dinikmati oleh hamba-Mu Pak Abdi. Dan biarlah itu juga diimpartasikan dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami pun sampai masa tua tetap berbuah, tetap gemuk dan segar, bahkan tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyaksikan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Diberkati semua Bapak, Ibu, dan saudaraku ini, orang-orang tua kami ini, dan saudara kami ini semua, biarlah dirahmati oleh Tuhan, dan biarlah lewat pewahyuan roh, lewat kebenaran firman Tuhan, mereka semakin dikuatkan untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk terus-menerus seperti Yakub, tidak mau melepaskan Tuhan sampai Tuhan terus menyempurnakan segala berkat itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.